Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan diambil dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16 dengan judul perikop Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, Efesus 4 ayat 1 sampai 16 dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pertama, ayat 1 merupakan nasihat umum tentang hidup yang berpadanan dengan iman kepada Yesus Kristus. Lalu bagian yang kedua, yaitu ayat 2 sampai 16 merupakan nasihat khusus berkaitan dengan hal-hal praktis yang menunjukkan hidup berpadanan dengan Kristus, seperti bersatu, rukun, dan mengasihi satu dengan yang lainnya, beserta sarana dan dorongan yang tepat untuk melaksanakannya. Sarana untuk mengusahakan kesatuan serta saling mengasihi satu dengan yang lain adalah sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sikap rendah hati adalah sikap tidak sombong atau tidak memegahkan diri. Lemah lembut berarti sikap jiwa yang dapat menerima kelemahan orang lain, tetap tenang dan tidak reaktif dalam setiap situasi. Sabar adalah sikap tabah menghadapi perlakuan orang lain yang menyakiti tanpa berniat untuk membalas dendam. Dengan demikian, sebagai orang yang hidup berpadanan atau selaras dengan iman kepada Kristus, maka kehidupan kita seharusnya mencerminkan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saudara, kematian Kristus serta kebangkitannya memberikan kepada kita suatu kesempatan yang baru untuk mengalami transformasi atau perubahan baik secara perilaku, cara bicara, cara merespon, dan lain sebagainya. Proses dalam perubahan tersebut memang tidak mudah dan juga memerlukan komitmen serta keteguhan hati untuk terus mengalami perubahan. Tujuan dari perubahan ini adalah membentuk kita serupa dengan Kristus, sehingga sebenarnya dalam kekristenan kita tidak mengenal kalimat "saya orangnya begini", terutama berkaitan dengan kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu, untuk menuju pada kesatuan yang sejati di antara tubuh Kristus, mari kita senantiasa peka terhadap tuntunan Roh Kudus di dalam menolong, membimbing kita di dalam proses pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus.
Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah cara pandang kita terhadap kelemahan-kelemahan kita adalah saya memang orangnya begini? Jika iya, mari sadari bahwa Roh Kudus sedang bekerja mengubahkan setiap kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ingatlah bahwa kita sedang bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau kembali menyegarkan kami, Tuhan. Kau kembali membangun kesadaran di dalam diri kami bahwa ada proses di dalam diri kami. Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kami untuk mengubahkan kami. Mari Tuhan, segala kelemahan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya dari cara kami berperilaku, merespon Tuhan, atau bahkan berbicara, Tuhan, mari ubahkan semua itu Tuhan, sehingga kami tetap bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Kristus Tuhan yang senantiasa mengubahkan kami. Dan kami tahu bahwa saat ini kami sedang berproses Tuhan, bahwa kami semua sedang bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Dan kami tidak mau meninggalkan proses itu. Mari terus bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyegarkan kami pagi hari ini. Dan untuk sepanjang hari ini kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.